Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi asam basa, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu asam basa menurut ketiga ahli kimia, tentang kekuatan asam basa, tentang indikator-indikator untuk menentukan asam dan basa, dan juga kita sudah belajar tentang cara menentukan pH larutan asam kuat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pH untuk asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah nama-nama dari asam lemah dengan nilai Ka-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukan pH dari asam lemah. Jadi cara untuk menentukan pH dari asam lemah itu ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Nah, ini rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Di mana ini merupakan konsentrasi asam. Terus Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam dan Ma adalah molaritas larutan asam. Nah, jika di soal yang diketahui adalah derajat ionisasi dan juga molaritas larutan asam, maka kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikali Ma atau molaritas larutan asam. Dan jika di soal ditanya adalah derajat ionisasi dan yang diketahui adalah tetapan ionisasi dan juga molaritas larutan asam, maka kita gunakan rumus derajat ionisasi sama dengan akar dari Ka bagi Ma. Dan untuk lebih memahami tentang cara menentukan pH dari asam lemah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Larutan CH3COOH 0,001 molar dengan Ka sama dengan 10⁻⁵ mempunyai pH sebesar titik. Jadi dari soal ini sudah diketahui Ma dan juga Ka-nya. Di mana Ma-nya itu 0,001 molar atau 10⁻⁵ molar dan Ka-nya itu 10⁻⁵. Nah, dari soal ini kita akan mencari nilai pH. Tapi sebelum mencari nilai pH, kita harus cari dulu nilai dari konsentrasi H+. Dan kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Nah, kita masukkan Ka, nilai dari Ka adalah 10⁻⁵ dan nilai dari Ma yaitu 10⁻⁵. Jadi 10⁻⁵ kali 10⁻⁵ itu sama dengan 10⁻⁸. Ingat, kalau perkalian untuk pangkatnya dijumlahkan. Nah, 10⁻⁵, akar dari 10⁻⁸ itu sama dengan 10⁻⁴. Jadi nilai dari konsentrasi H+ yaitu 10⁻⁴. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai pH-nya. Kita gunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan di mana nilai dari konsentrasi H+ yaitu 10⁻⁴. Jadi min log 10⁻⁴, maka pH-nya itu sama dengan 4. Oke, kita lihat contoh soal lain lagi. Jika larutan asam asetat mempunyai pH sama dengan 3 dan Ka sama dengan 10⁻⁵ dengan Mr 60, maka massa asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat adalah titik. Jadi di soal ini sudah diketahui nilai pH, nilai Ka dan juga Mr serta volumenya. Dan yang ditanya adalah massa asam asetat. Nah, kita tulis dulu pH-nya 3. Kalau pH-nya 3 berarti konsentrasi H+-nya itu 10⁻⁵3. Dimana kalau konsentrasinya 10⁻⁵3, maka kalau mencari pH-nya sama dengan min log 10⁻⁵, maka pH-nya pasti 3. Nah, kita masukkan juga rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Di mana
rumus dari MA, kita bisa mencari MA jika diketahui massa, MR, volume dengan menggunakan rumus gram per MR dikali 1000 per mililiter. Nah, kita masukkan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali MA, kita ganti dengan gram per MR kali 1000 per mililiter. Nah, kita bisa hilangkan akar ini, dengan cara konsentrasi H+ akan menjadi pangkat 2. Maka konsentrasi H+ pangkat 2 sama dengan Ka kali massa per MR kali 1000 per mililiter. Nah, kita masukkan angkanya, di mana nilai dari konsentrasi H+ yaitu 10 pangkat negatif 3. Dipangkatkan 2 sama dengan Ka-nya 10 pangkat negatif 5 dikali gram per MR-nya 60 dikali 1000 per 1000. Kenapa per 1000? Karena 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Oke, kita selesaikan. 10 pangkat negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Kita masukkan 10 pangkat negatif 5 kali gram per 60. Ini 1000 bagi 1000, 1. Nah, dari sini kita bisa tentukan massanya. Kita tulis 10 pangkat negatif 6 kali 60 sama dengan 10 pangkat negatif 5 kali gram. Jadi, ini menjadi 10 pangkat negatif 5 kali gram sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 5. Maka massanya itu akan diperoleh 6 gram. Jadi dari soal ini kita bisa memperoleh massa dari asam asetat yaitu 6 gram. Oke, kita lihat lagi contoh soal berikut. Suatu asam lemah Ha 0,01 molar mempunyai pH 3,5. Tetapan asam lemahnya adalah titik. Jadi yang ditanya adalah tetapan asam lemahnya atau Ka-nya. Maka dari soal ini sudah diketahui pH-nya yaitu 3,5, maka konsentrasi dari H+ yaitu sama dengan 10 pangkat negatif 3,5 dengan nilai MA-nya itu 0,01 molar atau sama dengan 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, kita masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali MA. Dimana kita bisa hilangkan akar ini dengan cara konsentrasi H+-nya akan menjadi pangkat 2. Maka konsentrasi H+ pangkat 2 sama dengan Ka kali MA. Kita masukkan angka. Konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat negatif 3,5 pangkat 2 sama dengan Ka kali 10 pangkat negatif 2. Nah, negatif 3,5 pangkat 2 itu dikalikan dengan 2 maka akan diperoleh negatif 7. Jadi 10 pangkat negatif 7 sama dengan Ka kali 10 pangkat negatif 2. Kita pindah posisi sehingga 10 pangkat negatif 7 akan dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Kalau pembagian maka pangkatnya akan dikurangi. Maka 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Maka Ka yang diperoleh yaitu 10 pangkat negatif 5. Oke, soal berikut. pH larutan asam etanolat 0,01 molar yang terionisasi sebanyak 4% adalah titik. Nah, dari soal ini sudah diketahui derajat ionisasinya yaitu 4% dan juga nilai dari MA-nya. Jadi derajat ionisasinya itu 4%, itu sama dengan 4/100 atau 4 kali 10 pangkat negatif 2. Dan nilai dari MA-nya itu 0,01 molar. Nah, kita masukkan rumus ini, jadi kita bisa mencari pH dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikali MA. Kita masukkan angka, derajat ionisasinya itu 4 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga diperoleh konsentrasi H+-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, dari ini kita bisa mencari nilai dari pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi kita masukkan nilai dari konsentrasi H+ yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga pH yang diperoleh yaitu
Oke, jadi pH yang akan diperoleh yaitu 4 kurang log 4. Oke, kita lihat bagaimana cara menentukan pH dari basa kuat. Jadi basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam air menjadi ion OH- dan ion sisa basa. Basa kuat itu memiliki derajat ionisasi sebesar 1 atau alfa sama dengan 1. Dan untuk menentukan pH dari basa kuat, langkah pertama itu kita harus tentukan konsentrasi dari OH- dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan Mb kali B. Jadi rumusnya sama seperti cara menentukan pH dari asam, dimana konsentrasi OH- itu konsentrasi ion OH-, kalau B itu banyaknya ion OH- atau valensi dari basa, dan Mb itu konsentrasi larutan basa atau molaritas larutan basa. Dan perlu diketahui contoh basa kuat itu ada NaOH, ada KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menentukan basa lemah. Jadi basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian dalam air. Ingat, kalau basa kuat itu terionisasi sempurna, sehingga nilai dari derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Sedangkan basa lemah itu terionisasi sebagian, sehingga nilai alfa atau derajat ionisasinya itu antara 0 sampai mendekati 1. Dan untuk menentukan pH dari basa lemah, langkah pertama kita harus tentukan konsentrasi dari OH- dengan rumus akar dari Kb dikali Mb. Jadi rumusnya sama seperti mencari konsentrasi dari asam lemah. Atau juga konsentrasi OH- sama dengan derajat ionisasi dikali dengan Mb. Oke, dan contoh basa lemah itu ada NH4OH, FeOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan juga NH2OH. Nah, kita lihat contoh soal. Berapa pH larutan KOH 0,1 molar? Nah, dari soal ini sudah diketahui Mb-nya, yaitu 0,1 molar. Yang ditanya adalah pH. Jadi langkah pertama untuk menentukan valensi basa, kita harus buat reaksi ionisasinya, di mana KOH akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Nah, di sini kita lihat jumlah valensi basa atau jumlah ion OH- itu 1, maka nilai B-nya sama dengan 1, dan nilai Mb-nya itu 0,1 molar, sehingga kita masukkan dalam rumus konsentrasi OH- sama dengan Mb dikali B, di mana nilai dari Mb itu 0,1 molar dan nilai dari B itu sama dengan 1, sehingga nilai dari konsentrasi OH- yaitu 0,1. Langkah berikut kita akan mencari nilai pH. Tetapi sebelum mencari nilai pH, kita harus cari dulu nilai dari pOH. Jadi pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita masukkan min log 0,1. Ini sama dengan 10 pangkat negatif 1. Maka min log 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1. Maka nilai pOH-nya itu sama dengan 1. Kita cari nilai dari pH. Berarti pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 kurang 1. Maka nilai pH dari larutan KOH 0,1 molar yaitu 13. Oke, sekian materi kita tentang asam lemah, basa kuat, dan basa lemah dalam menentukan pH-nya. Selanjutnya, Ibu akan kirimkan soal untuk kalian selesaikan supaya kalian bisa lebih memahami materi tentang asam dan basa. Selamat pagi semua, semangat selalu.